Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah alladhi asbahna bibarakatihi wa amsayna biridaihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu jemaah zuhur yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kembali kita mengucapkan kehadiran Allah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hari ke depan, 4 hari lagi lebih tepatnya, kita akan melaksanakan tentunya peringatan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbagai macam cara dilakukan oleh umat Islam. Itu untuk apa? Untuk mengekspresikan rasa syukur dan bahagia atas lahirnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi uswah dan qudwah kita itu. Walaupun kemudian ada di antara saudara-saudara kita yang mengatakan, apa itu maulid-maulidan? Bid'ah itu. Nabi tak pernah melakukan maulidan. Para sahabat juga tak pernah melakukan maulidan. Para salafus saleh juga tidak pernah melakukan maulidan. Lalu kenapa kalian melakukan maulidan? Bid'ah. Dan siapa yang melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah, maka tempatnya adalah neraka. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir ucapan seperti ini adalah ucapan yang cenderung ceroboh. Kenapa? Kenapa dibilang ceroboh? Karena ketika kita menganggap sesuatu itu bid'ah, lalu kemudian mencap bahwa pelakunya tempatnya nanti adalah di neraka, benar apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Tapi pertanyaannya, apakah sesuatu yang dilakukan itu semuanya akan menjadi bid'ah? Sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah itu selalu akan menjadi bid'ah? Tentu tidak. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu menghargai usaha dari saudara-saudara kita untuk mengekspresikan rasa bahagia mereka atas kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah jawaban Rasul waktu itu sudah jelas? Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau puasa hari ini?" Waktu itu hari Senin kejadiannya. Apa jawaban Rasulullah? Jawaban argumentasi yang disampaikan oleh Rasulullah adalah dzaka yauma wulidtu. Karena hari ini aku dilahirkan. Karena hari Senin itu aku dilahirkan, maka aku mengekspresikan kebahagiaanku atas hari kelahiranku dengan cara apa? Dengan berpuasa. Lalu apakah yang dilakukan oleh Rasulullah itu salah? Bapak Ibu jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Benar mungkin ada sebagian kelompok masyarakat muslim yang melakukan, yang mengekspresikan kebahagiaan itu dengan cara-cara yang melanggar syariat. Itu memang salah. Tapi ketika ekspresi kebahagiaan itu bernilai sebuah mau'izah, bernilai sebuah pelajaran, lalu di mana kesalahannya? Di mana kesalahannya? Bapak Ibu jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya kita yang mengekspresikan kebahagiaan kita yang bermaulidan itu. Bahkan jauh sebelum Nabi Muhammad lahir, 570-an tahun sebelum Nabi Muhammad lahir, Nabi Isa alaihissalam sudah mengekspresikan kebahagiaannya, dan itu dicantumkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Saff
surah yang ke-61 ayat yang ke-6. Ketika Nabi Isa alaihissalam, Isa bin Maryam berkata kepada kaumnya Bani Israel, apa kata Nabi Isa? Inni Rasulullahi ilaikum. Aku ini adalah Rasul yang diutus oleh Allah untuk kalian. Untuk apa gunanya Nabi Isa itu diutus? Musaddiqan lima baina yadayya wa minat Taurat, untuk membenarkan apa yang diturunkan kepadaku dan juga untuk membenarkan kitab Taurat. Jadi ternyata kehadiran Isa itu membenarkan kitab yang diturunkan kepadanya, Injil, dan juga kitab yang diturunkan kepada Nabi sebelumnya, kitab Taurat. Artinya apa? Ketika Isa diutus oleh Allah, maka ajaran Taurat itu include ke dalam ajaran Nabi Isa. Dan tidak hanya sekedar itu Nabi Isa diutus. Wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, kata Nabi Isa. Aku ini diutus oleh Allah untuk menyampaikan kabar gembira kepada kalian bahwa setelahku nanti akan ada seorang rasul. Akan ada seorang rasul ismu Ahmad. Dan siapa rasul setelah Nabi Isa? Dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum Nabi Muhammad diutus, sebelum lahir bahkan, sebelum Nabi Muhammad lahir, jauh itu sebelum Nabi Muhammad lahir, 571 tahun lamanya sebelum Nabi Muhammad lahir, kabar gembira kelahiran Nabi itu sudah disampaikan oleh Nabi Isa alaihissalam. Bahkan jauh sebelum itu Nabi Ibrahim sudah mendoakan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, dan itu disampaikan, diceritakan juga oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah yang kedua Al-Baqarah ayat 129. Selesai Nabi Ibrahim membangun Ka'bah bersama anaknya, mereka berdoa di samping Ka'bah. Apa doa Nabi Ibrahim? Duhai Tuhan kami, utuslah seorang rasul dari kalangan mereka yang ada di seputaran Ka'bah ini. Rasulam minhum, rasul yang ada dari seputaran Ka'bah ini. Pertanyaannya, siapa rasul yang diutus yang lahir dari seputaran Ka'bah? Hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti apa? Kehadiran Nabi Muhammad itu sudah didoakan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, dan itu 3000 tahun sebelumnya. Jadi kalau Nabi Ibrahim telah mendoakan, Nabi Isa justru menyampaikan berita gembira itu, apalah salahnya ketika umat Islam mengekspresikan kegembiraannya di hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika ekspresi kegembiraan itu diwujudkan dalam bentuk mengambil pelajaran, membaca sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membaca sirah perjalanan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengambil mauizah dari perjalanan kehidupan itu, memberikan mengambil ketauladanan dari sifat dan pribadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan momentum itu diambil ketika di hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah itu salah? Apakah itu salah? Maka kembalilah ulang fikir. Kalau seandainya kita ingin mengatakan bahwa pelaku-pelaku maulidan, bahkan juga nanti pelaku-pelaku perayaan hari-hari besar lainnya, itu adalah pelaku bid'ah yang tempatnya jelas nanti di neraka. Bapak-bapakku, saudara-saudaraku kaum muslimin, jamaah zuhur yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekarang adalah, kalau mereka menginginkan kita mengganti judul, oke, kita jangan ganti judulnya. Kita tidak mengadakan acara maulidan, kita hanya mengadakan acara kajian mengambil pelajaran mauizah di hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kajian itu kita adakan di hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, apakah itu salah? Dan mereka mengatakan itu tidak salah. Kalau itu tidak salah, lalu apa bedanya maulidan yang dilakukan oleh saudara-saudara kita yang mengambil istilah maulidan? Ini kan pengistilahan saja. Ketika saudara-saudara kita yang lain mengambil istilah maulidan atau peringatan maulid Nabi Muhammad SAW, itu disalahkan. Tapi ketika mereka mengatakan kita mengadakan kajian, mengambil ibrah dan mauizah, mengambil uswah hasanah dari Rasulullah SAW, dari perjalanan kehidupan Rasulullah SAW, dan mereka membenarkan, padahal
konteksnya sama, hanya judulnya saja yang berbeda. Bungkusnya beda, isinya sama. Isinya sama. Mengambil pelajaran dari perjalanan kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah inilah momentumnya bagi kita untuk mempelajari kehidupan Rasulullah itu. Kita sering mengkaji ulang sejarah perjalanan Rasul, tapi ternyata karena itu di luar momentum, ternyata itu kurang greget. Tapi ketika kita mendapatkan momentumnya seperti ini dan kita mengkaji secara khusus, insya Allah itu akan menjadi pembelajaran yang sangat berharga untuk kita, dan itu sangat tinggi nilai manfaatnya. Kalau itu bernilai manfaat, insya Allah tidak salah di dalam ajaran agama kita. Selamat memperingati dan mengambil pelajaran peringatan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi seluruh umat Islam di dunia. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.